Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Paula Dolorosa Dewesa. Di sini saya akan memberikan layanan tentang bidang karir dengan materi perencanaan karir berdasarkan evaluasi diri. Salah satu kunci kesuksesan dalam berkarir adalah perencanaan yang matang dari dalam diri seseorang. Pentingnya perencanaan karir, di mana seseorang mampu memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan, merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Orang akan merasa sangat susah dan dosa jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi penganggur. Demikian pula banyak orang yang mengalami stres dan frustasi dalam hidup ini karena masalah pekerjaan. Dalam menggapai karir yang gemilang, tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam saja. Tentu membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Baik, lanjutkan tentang pengertian karir. Karir merupakan kedudukan, kerangkaian, pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Jadi karir dapat menunjukkan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu pada suatu jenjang yang dicapai selama masa kerjanya di dalam organisasi. Terus yang berikut, pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan, suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Nah, dengan demikian ini perencanaan karir yaitu merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih karir dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir, setiap individu itu dapat mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, dapat mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan akhir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Yang berikut langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama, pengembangan rencana karir. Mengembangkan rencana karir di mana kita harus memikirkan mengenai apa yang kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjaulah bakat dan kemampuan serta minat yang kita miliki. Di mana di sini kita harus pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal apa yang kita sukai dan kita mampu untuk mengerjakannya dengan baik, serta nilai-nilai apa yang kita yakini tentang kebenarannya. Terus yang ketiga, mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, seperti dengan mencari tahu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki. Terus mencari tahu latar belakang pendidikannya, kondisi serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita nanti. Yang keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih.
jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan nanti. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Yang kedelapan, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda untuk memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan dari pilihan Anda nanti. Yang berikut, 5 cara melakukan evaluasi diri setiap minggu. Yang pertama, merayakan pencapaian yang berhasil dibuat. Yang kedua, temukan kelemahan dan kesalahan yang dialami. Yang ketiga, menuliskan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang keempat, membuat tujuan untuk minggu yang akan datang. Terus yang terakhir atau yang kelima, menarik kesimpulan. Baik, sekian materi dari Ibu tentang perencanaan karir berdasarkan evaluasi diri. Berikut Ibu akan memberikan penilaian berkaitan dengan layanan kita hari ini. Yang pertama, evaluasi proses. Di sini terdapat tabel pernyataan, silakan diisi sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses kegiatan layanan kita hari ini. Yang kedua, evaluasi hasil. Di sini juga terdapat tabel pernyataan, silakan diisi sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses kegiatan layanan